Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Amin. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah penjaga kuburan umum atau yang biasa disebut kuncen atau kemit makam. Sebut saja beliau ini Pak Darpin, asal Sukabumi. Namun, beliau ini ikut bersama istrinya tinggal di daerah Subang, Jawa Barat. Sebelum kita lanjut ke cerita lengkapnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Kamar Kiboah. Tahun 2011 lalu, Pak Darpin ditawarin pekerjaan oleh pamong desanya untuk menjaga dan merawat sebuah pemakaman umum di daerah tersebut. Pak Darpin menerima tawaran tersebut karena saat itu Pak Darpin masih bingung mau mencari pekerjaan di mana lagi. 1 minggu sudah, Pak Darpin menjadi penjaga pemakaman umum tersebut. Hal-hal ganjil atau aneh pun belum pernah terjadi kepada Pak Darpin saat mengurus TPU tersebut. Sebulan kemudian, saat itu hari Jumat bulan Agustus, sekitar jam 9 malam, rumah Pak Darpin didatangin oleh salah satu warga kampung sebelah. Warga tersebut menyampaikan bahwa ada orang meninggal di kampung sebelah dan akan dimakamkan sekitar jam 11 pagi nanti. Di pagi harinya, Pak Darpin berangkat ke TPU untuk ikut membantu penggalian pemakaman. Singkat cerita, setelah selesai pemakaman tersebut, Pak Darpin pulang untuk mandi dan beristirahat. 3 hari berlalu. Saat Pak Darpin membersihkan halaman TPU, Pak Darpin mendengar samar-samar suara perempuan sedang menangis. Tetapi Pak Darpin belum mengetahui sumber suara tangis tersebut. Lama-kelamaan, suara tangis itu mengganggu telinga Pak Darpin dan menimbulkan rasa penasaran dari mana asal suara tersebut. Karena saking rasa penasarannya, Pak Darpin sampai mendekatkan telinganya ke kuburan baru itu dengan keadaan gemetar dan takut. Memang benar, suara tangis itu dari kuburan tersebut. Saat itu, Pak Darpin langsung pulang karena waktu juga sudah mulai gelap. Sesampainya di rumah, Pak Darpin tidak menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada siapapun. Di keesokan harinya, Pak Darpin berangkat lagi ke TPU untuk membersihkan halaman TPU dari daun-daun kering. Sedangkan di sisi lain, Pak Darpin masih teringat kejadian kemarin. Sekitar jam 5 sore, suara tangisan tersebut terdengar lagi. Kali ini, suara tangisannya diiringi dengan kalimat minta tolong. Pak Darpin setelah mendengar suara itu bergegas pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dengan perasaan was-was, Pak Darpin ditanya oleh istrinya. "Kenapa, Pak? Kayak orang ketakutan gitu." Akhirnya Pak Darpin menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Namun istrinya malah menjawab, "Mungkin itu perasaan Bapak aja karena kecapean." Di keesokan harinya, seperti biasa, Pak Darpin berangkat ke TPU-nya. Namun kali ini Pak Darpin tidak mau lebih dekat dengan kuburan baru itu. Namun dari kejauhan, Pak Darpin melihat seorang perempuan sedang duduk di samping kuburan itu sambil menangis.
Pak Darpin merasa prihatin dan kasihan melihat perempuan itu. Dan akhirnya Pak Darpin mencoba mendekati perempuan itu. Saat itu waktu masih jam setengah 12 siang. Setelah Pak Darpin mendekati perempuan tersebut, tiba-tiba perempuan itu menghilang seperti gumpalan asap yang semakin memudar hilang. Entah kenapa tiba-tiba kejadian itu membuat Pak Darpin merasa kasihan, bukannya malah takut. Akhirnya Pak Darpin mendekati kuburan baru itu dan mendoakannya. Di sore harinya, saat itu hari Jumat, datanglah 2 orang ziarah ke kuburan baru itu. Pikir Pak Darpin, itu keluarga dari almarhum kuburan baru tersebut. Sekitar 5 menit, 2 orang tersebut berlari menghampiri Pak Darpin. Sambil tergesa-gesa, 2 orang tersebut mengaku melihat asap keluar dari dalam kuburan baru itu. Pak Darpin mencoba menenangkan 2 orang tersebut sambil memberi air minum kepada mereka. Saat itu, Pak Darpin menceritakan semua kejadian-kejadian yang dialaminya dari kuburan baru itu kepada mereka. Dan Pak Darpin memberi saran kepada keluarga almarhum tersebut untuk lebih mengikhlaskan dan sering-sering mendoakannya. Singkat cerita, 1 minggu setelah kejadian itu, Pak Darpin seperti biasa membersihkan halaman TPU tersebut dari rumput dan daun-daun kering yang jatuh. Sekitar jam 3 sore, datanglah 4 orang ziarah ke kuburan baru itu. Pikir Pak Darpin, itu keluarga dari almarhum kuburan baru tersebut. Selesai ziarah, 4 orang tersebut menghampiri Pak Darpin. Salah satu dari 4 orang tersebut meminta tolong kepada Pak Darpin untuk menjaga dan merawat kuburan baru tersebut dan memohon untuk datang ke acara yasinan di rumahnya nanti. Pak Darpin dengan senang hati mengiyakannya. Sehabis maghrib, Pak Darpin berangkat ke kampung sebelah untuk menemui undangan dari keluarga almarhum. Singkat cerita, setelah selesai acara yasin, Pak Darpin dipanggil masuk oleh keluarga almarhum. Saat itu, Pak Darpin bingung, ada apa ia dipanggil masuk ke rumahnya. Saat itu, salah satu keluarga dari almarhum menanyakan kejadian yang dialami Pak Darpin saat melihat almarhum duduk di samping kuburan baru itu. Setelah selesai menceritakan kejadian itu, salah satu keluarga dari almarhum menceritakan kejadian-kejadian di rumahnya. Almarhum itu namanya Bella. Beliau berusia 26 tahun. Beliau sudah menikah, namun mertua Bella kurang menyukai dirinya. Setiap hari Bella diperlakukan seperti budak oleh mertuanya di saat suaminya berangkat kerja. Kejadian demi kejadian sering berulang. Bahkan Bella sering dipukul oleh ibu mertuanya. Namun Bella tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang kejadian yang dialaminya. Sampai suatu saat Bella mengandung anak pertamanya. Dan di saat usia kandungan Bella sekitar 5 bulan, orang tua Bella mencurigai ada kekerasan di dalam rumah tangga anaknya. Karena ibunya Bella melihat ada memar di bagian tubuhnya. Namun saat ditanya, Bella selalu menutup-nutupinya. Sampai suatu saat, kandungan Bella sudah 7 bulan. Bella sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Saat itu di rumah sakit, keluarga suaminya tidak ada yang menjenguknya. Dan suami Bella masih menuruti omongan ibunya. Sampai saat
Bella dirawat di rumah sakit. Suaminya tidak ada di sampingnya. Setelah mendengar cerita dari Bella, semua keluarganya kecewa dan marah kepada suami Bella. Setelah kejadian itu, keluarga Bella sampai melaporkan ke pihak berwajib. Namun, tidak ada bukti kuat sampai kejadian itu tidak ditindaklanjuti. Ditambah lagi, keluarga dari suami Bella adalah orang terpandang dan kaya. 3 hari Bella dirawat, tapi suami dan keluarganya tidak ada yang mengunjunginya. Di sisi lain, kondisi Bella semakin memburuk. Dan ternyata bayi yang dikandung Bella itu sudah meninggal dan harus secepatnya dioperasi untuk dikeluarkan bayinya. Akhirnya, pihak keluarga Bella menyetujui hal itu. Namun, saat operasi, takdir berkata lain. Bella meninggal dunia bersama bayinya. Setelah meninggalnya Bella, situasi rumah mulai berubah. Hampir setiap malam, di dalam kamar Bella sering terdengar suara tangis. Dan sering pula sosok Bella duduk di depan teras halaman depan sambil menggendong bayinya. Yang lebih parahnya, ibunya Bella sampai sakit setelah melihat almarhum Bella duduk di kamarnya sambil menggendong bayi. Singkat cerita, setelah mendengar cerita itu, Pak Darpin sampai sedikit takut untuk pulang. Dan akhirnya Pak Darpin pulang. Meskipun diselimuti rasa takut dengan hantunya Bella. Sampainya di rumah, Pak Darpin langsung tidur. Namun, Pak Darpin bermimpi bertemu sosok Bella dengan menggendong bayinya. Dalam mimpi, almarhum bilang, "Terima kasih, Pak." Dan saat itu tiba-tiba Pak Darpin terbangun dari tidurnya. Cerita pun selesai. Terima kasih sudah menonton video Kamar Gibah. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil sisi positifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.